Selamat pagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel GSJA Good News.radiostream123.com, membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali berada dalam acara Orkestra Obrolan Ringan Kesehatan Kejahteraan Kita Bersama, yang dimana pagi ini kita akan menikmati sebuah pemaparan, penjelasan, dan testimoni yang sangat memberkati kita pagi ini. Ya, kita mau dengarkan dari seorang dokter bernama Dr. Rar. Beliau akan menjelaskan, memaparkan tentang kanker payudara, ya, dan beliau juga akan menjelaskan banyak hal tentang, rupanya Bapak Ibu Saudara perlu dipahami ya, kanker payudara ini ternyata ada juga pria-pria yang mengalami, ya. Dan saya sudah coba orangnya untuk jadi narasumber, tapi dia masih malu Saudara ya. Beliau seorang pria mengalami kanker payudara. Nah, ini saya undang beliau tapi beliau bilang belum siap, ya. Ya, saya berdoa supaya nanti beliau siap, dia jadi narasumber untuk menceritakan kok bisa ya pria juga kena kanker payudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa, ya. Saya akan menyapa dulu buat sahabat saya, Ibu Teti Suryani. Selamat pagi Ibu Teti. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, good people semuanya. Selamat pagi. Oke, saya juga menyapa buat Ibu Diana. Selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Pak Yakub. Ya, Selamat selamat pagi Bu Diana. ya. Oke, Bu Diana, Semua para di sana bagaimana situasi? baik, Baik baik, ya. baik Pak Hujan ya. Yakub. Nah, ini Dr. Ralph sudah muncul di tengah-tengah kita. Baik ya. Baik Bapak Ibu Dr. Saudara Ralph, sekalian, ya, kita langsung saja ya, karena kita punya waktu cuma 1 jam bersama dengan narasumber ya. Selamat pagi Dr. Ral. Selamat pagi, saya lagi ngatur lighting sebentar ya. Oke, selamat pagi dokter. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perkenalkan terlebih dahulu Dr. Ral pada saat ini ya, Dr. Ral Girson Gunarsa ya. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juni 71. Beliau saat ini praktek di MRCC Siloam Hospital Semanggi ya. Bahkan juga beliau praktek di Royal Taruma Rumah Sakit Royal ya, ya, beliau berada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pendidikan beliau adalah medical doctor di Ponorogo ya, Universitas Ponorogo di tahun 1997. Kemudian beliau juga internal medicine Universitas Indonesia ya di tahun 2009. Kemudian beliau juga adalah seorang konsultan ya, internis, hematologis ya. Beliau juga ada di Universitas Indonesia di tahun 2017 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perkenalan singkat saja, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin konsultan lebih baik lagi, bisa datang temui beliau ya, kalau diizinkan oleh dokter. Saya boleh bertanya kembali kepada dokter. Dokter, selamat pagi dokter. Ya, mic-nya belum dibuka dokter. Pagi ya, pagi. Ya, dokter. Selamat pagi. Dokter, apabila ada teman-teman mau konsul, apakah boleh nomor dokter saya kirim di chat ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ya, baik teman-teman. Nanti saya akan chat nomor dokter kalau saudara mau konsul dengan beliau ya. Beliau sangat terbuka sekali buat kita semuanya. Oke, itu perkenalan sementara buat kita semuanya, di mana dokter Rar akan menjelaskan kepada kita. Oke, saya langsung serahkan saja kepada Ibu Teti sebagai host kita pada pagi ini. Silakan Bu Teti. Terima kasih, Pak Yakub. Selamat pagi, sahabatku semua, good people semuanya.
Pak Yakub, tolong Dokter Ralf dijadikan co-host ya. Terima Oke, kasih. oke. Ya, baik. Ya. Selamat pagi dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan dokter yang sangat super duper padat ini untuk menyapa para pendengar Radio Good News semua. Kita formatnya siaran radio nih dok hari ini. Ya, tanpa berlama-lama, kami persilakan Dokter Ralf yang tentunya sangat mumpuni dalam bidang ini, yang sudah pegangannya sehari-hari ya dok ya menghadapi, menangani eh, kebanyakan nih ya kan wanita-wanita dengan kanker payudara. Nah, seperti misalnya kanker rahim atau kanker prostat. Nah, itu kan tertentu saja wanita atau pria. Nah, bagaimana nih dok dengan kanker payudara ini? Apakah pria juga bisa atau hanyakah wanita? Silakan dok, layar kami Ya, persilakan. ini sebelum saya mulai pagi-pagi saya menyapa dulu Ibu Ibu Teti, Ibu Diana, Pak Yakub dan semua ya teman-teman di sini. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Semoga ya kesehatan buat semua lah ya. Saya Silakan. sebenarnya terbuka, artinya saya tidak mengharapkan harus selesai saya presentasi karena Ya. saya lebih senang dalam bentuk tanya jawab. Memang Oh di gitu. dalam Zoom ini agak sedikit susah komunikasi yang apa bolak-balik ya. Jadi kayaknya Ya. memang dibantu aja kalau memang ada yang mau bertanya, boleh aja dipotong karena sifatnya kalau eh, kalau sampai selesai nanti kadang-kadang lupa Ya. mau nanya apa, kadang-kadang lupa. Jadi silakan aja. Ya, Nah, siap dok. Sudah ada yang beberapa yang menitip pertanyaan juga. Silakan dokter memulai terlebih oke, dahulu ya dok. jadi ini tentang Terima breast kasih. cancer. Saya sering memakai slide ini untuk pada ceramah awam. Kenapa? Karena saya berusaha ini dia. Selalu ada gambar beliau di depan presentasi saya. Ya, ini seolah-olah menjadi ambasador untuk breast cancer. Saya nggak tahu persisnya apakah dia terkena breast cancer apa tidak, saya tidak tahu. Tapi bahwa ceritanya dia melakukan operasi karena ada gen yang membawa. Apakah gen yang membawa itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Kenapa ini bisa terjadi? Ya, sekarang apakah itu cancer? Ini gambar ini saya senangi karena gambar ini menunjukkan bahwa ada sel-sel cancer yang seolah-olah berbeda. Nah, ini sel-sel normal. Ini adalah lapisan. Dan sel-sel yang normal ini sebenarnya kalau kita lihat perbedaannya inti sel yang berbeda dan ini yang disebut aktivitas dari sel kanker tersebut. Kalau kita melihat kesannya mudah ya, tapi buat saya sendiri juga agak sedikit sulit. Tetapi bagi seorang dokter patologi ini sangat-sangat mudah untuk memang ini adalah kebidangannya dia. Nah, apakah cancer? Kita lihat pertumbuhannya menjadi semakin membesar dan ini tadi ada lapisan itu sudah menembus sehingga ada kata-kata invasif. Nanti di breast cancer itu ada istilah invasif breast cancer, ada istilah in situ breast cancer. Nah, ini sorry. Dan ini kenapa bisa terjadi? Ini ada mutasi. Pada prinsipnya di semua cancer termasuk breast cancer ada terjadi mutasi. Apakah mutasi? Saya suka memakai analogi itu film X-Men. X-Men itu kalau dilihat ternyata seperti jagoannya nggak pernah mati, nggak pernah ini, tapi itu semua terjadi pada sel kanker. Sel-sel kanker sulit mati istilahnya. Sifat lain dari cancer adalah selain dari ada mutasi dan juga adanya suatu penyebaran. Dia mudah menyebar dari misalnya payudara, sekarang kita bicara payudara, bisa menyebar ke paru, menyebar ke hati, ke otak, ke tulang, dan ke kelenjar. Ini yang disebut dalam stadium itu adalah TNM. M itu adalah metastasis atau penyebaran. N itu adalah nodes atau kelenjar. Kalau
T itu adalah besarnya. Oke, kita lanjutkan. Apakah breast cancer? Kita lihat payudara mungkin kelihatan ya dari luar ya, dari luar ada bentuk seperti payudara, tapi sebenarnya payudara itu terdiri dari kelenjar-kelenjar yang memproduksi air susu. Dan semua bagian dari kelenjar ini bisa menjadi kanker. Jadi bukan dari lemaknya yang di sini bukan, tetapi justru dari kelenjar-kelenjar yang di sini dan sampai ke lokasi di areolanya. Sampai sekarang breast cancer itu di dunia dan di Indonesia termasuk yang paling banyak. Aneh ya, kan ada perempuan, ada laki, tapi ternyata paling banyak. Ya berbagai macam teori, tapi mulai dari yang mudah dideteksi, kita juga tidak memungkiri bahwa wanita setiap kali juga punya 2 payudara, maka bisa terbagi menjadi 2, kiri dan kanan. Nah, lalu setelah itu, kalau kita lihat si payudara tersebut, breast cancer itu penanganannya selalu dengan multidisiplin. Bagaimana cara menanganinya? 1, kita lihat stadiumnya, apakah dia early, locally advanced, atau advance, atau metastasis. Kita lihat hormonal status, apa dia estrogen positif, progesteron, kita tahu ini hormon pada perempuan ya. HER2 positif dan triple negatif dan triple positif. Nah, apakah bagi laki-laki yang menderita breast cancer, tadi kan ditanya juga, apakah ada? Ada, tapi sekitar 3%. Apakah bagi laki-laki pasti yang bukan non-hormonal? Enggak juga, ada juga ya laki-laki yang seperti ini, yang ada hormonnya positif. Dan kalau dia hormonnya positif, 3-3 positif kita sebut triple positif. Kalau ini 3-3 negatif kita sebut triple negatif. Seperti apa sih sebenarnya gejala-gejala breast cancer? Ingat bahwa ini adalah kanker padat. Jadi benjolannya ada. Benjolannya ada di payudara yang bisa kita raba, baik itu oleh pasien ataupun oleh dokter bisa diraba. Kalau gitu gimana caranya? Ya nanti saya akan sedikit menceritakan mengenai screening ya. Tetapi kita lihat bahwa benjolan tersebut ada benjolan. Ada kadang-kadang sudah kerutan di kulit. Ada perubahan di kulit lagi. Ada perubahan di putingnya. Sampai keluar discharge atau keluar cairan dari putingnya. Baik itu seperti darah atau kadang-kadang seperti susu. Ini kasus-kasusnya. Nah, sekarang bagaimana cara breast cancer diagnosis? Apakah sampai di sini ada yang mau bertanya, ibu-ibu atau bapak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ya, tadi kita cerita benjolan. Ya, dong. Kita cerita benjolan. Benjolan ini benjolan ini kalau kita lihat bahwa bisa didiagnosis. Pertama dari pencitraan, itu yang disebut mamografi. Ya ini benjolannya ya. Ultrasound, ini juga ada benjolan. Dan kalau perlu MRI. Jadi 1, 2, 3. Dari 1, 2, 3 ini semuanya adalah yang mempunyai atau yang sifat melakukan imaging, pencitraan atau memberikan gambaran gitu ya. Baik itu ronsen, baik itu lewat ultrasound, itu semua memberikan gambaran. Tetapi untuk menentukan diagnosis itu harus dilakukan patologi. Inilah gambaran mikroskop patologi yang tadi disebutkan oleh saya dalam bentuk skema di yang awal, dan harus dilakukan baik bisa dengan biopsi, pembedahan, diambil sedikit ya jaringannya, atau lewat jarum. Jarumnya ini sebaiknya jarum besar ya, bukan jarum kecil ya untuk dilakukan biopsi. Kalau jarum kecil, nilai diagnostiknya sangat kecil. Tidak bisa memberikan diagnostik yang terlalu besar. Iya, maaf saya potong dok. Kebetulan ada pertanyaan mengenai benjolan ini ya dok.
Ya, Ya, pertanyaannya begini, Dok. Apakah semua kanker payudara ini ditandai dengan benjolan? oh iya, Awal gitu mungkin ya, Dok ya. ya. Terima kasih, Dok. Ceritanya kanker payudara. Jadi saya kembali ke sini sebelumnya. Ceritanya kanker payudara benjolan. Jadi kanker Ya. payudara harus ada benjolan di payudara. Oh, oke. Kalau tidak ada benjolan di payudara, berarti kemungkinan kankernya yang lain. Kira-kira seperti itu. Oh iya, jadi itu boleh dibilang identik gitulah ya, Dok ya. Ya, ya. Jadi Oke, silakan, tadi, Dok. Ya. nah, setelah dilakukan biopsi, kita akan mendapatkan stadium dan diagnosis. Tentu kita dengan melihat penyebaran ke organ lain, ya, kita melihat apakah di paru, di hati dan tulang ada penyebaran apa tidak, dan kalau memang tidak ada, berarti dia stadiumnya kita lihat dari besarnya, ukurannya dari benjolan tersebut dan ada kelenjar apa tidak. Maka kita akan melihat, nah enaknya bahwa kalau kita bisa mendapatkan di stadium 1 dan 2, kita lihat tingkat kesembuhannya 80% lebih. Bahkan kalau stadium 1 mendekati 100%. Kan kita tahu bahwa 100% punya Tuhan ya, tapi kalau kalau kita bermain dengan ilmu statistik, dengan probability ya kira-kira seperti ini. Dan kalau stadium 3 semakin turun, dan kalau stadium 4 maka semakin turun. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara pendekatannya, walaupun saya sebagai dokter, sebagai konsultan onkologi, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya perannya di mana? Mulai dari sini, proses diagnosis, treatment, tentu ada di sini, dan sampai follow up. Dan para dokter umum juga berperan sebagai ini, dan jangan lupa bahwa para ibu-ibu di sini yang bukan dokter juga sangat berperan untuk melakukan screening tersebut, karena itu bisa dilakukan untuk diri sendiri. Nah, eh, pada saat diagnosis, peran patologi sangat berperan tadi untuk menentukan tadi ganas apa enggak dan menentukan jenisnya. Dan tentu saja kami harus menentukan setelah operasi bagaimana cara memberikan terapi sistemiknya. Kembali kepada treatment, tadi juga ada sedikit pertanyaan, nanti saya akan bahas di belakangan. Ada pembedahan, ada radioterapi, ada sistemik. Nah, sistemik ini bidang saya akan bicarakan belakangan. Sekarang bicara pembedahan dengan radioterapi dulu. Pembedahan dan radioterapi adalah lokal. Pembedahan intinya adalah membuang benjolan. Nah, ternyata kalau kita lihat, membuang benjolan saja nggak cukup. Sehingga akhirnya mulailah dikenal kita buang seluruh payudara. Ini yang menjadi momok bagi para perempuan. Kenapa payudara saya harus dibuang semua? Gimana kalau saya tidak dilakukan pembedahan? Ya dulu kita melakukan pembedahan ini dengan upaya untuk mencegah kekambuhan. Ternyata dengan perkembangan pengetahuan kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya kalau kita tidak lakukan pengambilan semua, yang disebut lumpectomy bisa dilakukan, tapi ada beberapa persyaratan khusus, misalnya satu ukuran, yang kedua di kemo dulu sebelumnya, terus pemberian radioterapi, dan juga pemberian terapi sistemik setelahnya. Nah, jadi bahwa pembedahan bisa dilakukan satu, diangkat semuanya, yang kedua diangkat sebagian yang disebut lumpectomy. Nah, bagaimana radioterapi diberikan terutama pada di daerah payudara dengan sekelilingnya, dan kalau ada penyebaran diberikan kepada penyebaran tulang atau ke otak. Sistemik ini adalah obat yang diberikan. Prinsipnya obat. Obat itu bisa secara oral, bisa secara infus, bisa secara macam-macam, tapi diberikan dan akan menyebar ke seluruh badan. Kenapa mesti menyebar sih sebenarnya? Justru kita memakai sifat menyebar ini tujuannya untuk supaya mencegah penyebaran. Dan diberikan secara sistemik dengan tujuannya mencegah penyebaran. Karena kalau kita lihat di awal-awal saya memberikan presentasi, salah satu sifat kanker ini bahwa ada mutasi dan ada penyebaran. Jadi ternyata pembedahan saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran.
tetapi bahwa pembedahan harus dilakukan sebagai bagian dari penyembuhan, tetapi bahwa sistemik saja, pembedahan saja tidak cukup, sehingga akan dilakukan sistemik terapi untuk mencegah. Dan disitulah dikenal yang namanya kemoterapi. Apa sih kemoterapi? Baik itu oral maupun injeksi diberikan untuk membunuh sel, dan itu membunuh semua sel, dan sehingga dikenal disebut efek-efek samping dari kemoterapi. Rambut rontok misalnya, walaupun nggak semua obat mengalami rambut yang rontok, tapi rambutnya rontok. Neutropenia itu sel darah putihnya turun. Nah, sel darah putih apakah semua? Tergantung memang obatnya dan derajatnya. Infeksi, gara-gara ini turun menjadi infeksi. Terus tenggorokan sakit, sariawan ya, stomatitis kalau bahasa itu, diare. Nah, ini juga sudah sering dibicarakan, mual dan muntah hebat gitu ya. Tapi sih zaman sekarang dengan obat-obat pencegah mual sih udah jauh berkurang ya. Lalu ekstravasasi itu di pembuluh darah ketika diinfuskan dia mengalami luka, gangguan fertilitas dan lain-lain. Dan kalau kita lihat secara sistemik, ada beberapa obat yang memang sifatnya targeted terapi, jadi artinya mentargetkan pada sel-sel tertentu ya. Kita sebenarnya maunya hanya sel kanker saja, tapi pada kenyataannya sulit karena kan sel itu mempunyai sifat kayak menyerupai sel-sel dari badan. Nah, oleh karena itu mulailah disebut targeted cell. Dan kalau kita ingat di depan ada yang hormonnya positif, estrogen dan progesteron, ada yang disebut HER2 positif. Disinilah disebut sebagai targeted therapy. Dan sekarang pun juga sudah mulai dikembangkan imunoterapi dan sudah dipakai juga imunoterapi pada breast cancer, khususnya yang triple negatif. Nah, apakah efek samping dari endokrin atau hormon terapi? Mulai dari hot flush tuh ya merah-merah, nyeri-nyeri sendi, lemah, sampai rasa pusing. Nah, apakah semua obat dari dulu sampai sekarang sama? Ternyata semakin kesini, semakin sekarang ada beberapa obat baru. Saya memberikan gambar-gambar ini, saya juga bingung gambarnya seperti apa artinya. Ternyata ini adalah gambar secara molekular lebih kecil lagi dari sel ya. Jadi lebih kecil lagi dari sel, dan ini gambar skematis tapi kurang lebih memang seperti ini. Ini obat-obat yang sebegitu canggihnya sehingga walaupun itu secara oral dia bisa mencegah terutama di daerah hormonnya. Nah, ini menjadi penting bahwa kita menjadi bersama-sama baik pasien dengan dokter dengan perawat tadi untuk sebagai tim dalam mencegah kanker. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau setelah selesai? Ingat bahwa setiap pasien yang hormonnya positif harus dilakukan hormonal terapi. Tadi ada pertanyaan, bagaimana apakah triple positif harus diberikan hormon terapi? Ya, harus diberikan untuk pencegahan. Kalau untuk sebagai masih dalam kondisi kemoterapi tidak diberikan, ya. Lalu setelah itu mamografi, MRI dan ultrasound itu bisa kita berikan. Dan yang penting bahwa ini kalau stadiumnya awal kita bisa mendekati sampai ke sini, sampai stadium 2, dan kalau stadium 3 masih 70%, dan stadium 4 20%. Ini setelah treatment. Sementara ini dulu dari presentasi saya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, ini ada pertanyaan. Apakah sinar radiasi dan PET scan bisa mengenai orang yang berada dekatnya? Kalau radiasi langsung hilang sih, Bu. Kalau memang sifatnya radiasi itu bisa langsung hilang setelah pulang. Jadi tidak memberikan ini. Oke dok, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi. Triple positif. Sorry. Iya, Bu Teti. Ya, silakan.
apakah triple positif bisa diterapi hormon, Dok? Iya harus Bu, karena triple positif itu mengandung arti bahwa hormonnya positif, estrogen dan progesteronnya positif. Jadi mengandung arti memang positif tiga-tiganya. Estrogen positif, progesteron positif, dan HER2 positif. Maka ketika sudah operasi, dia harus dilakukan terapi hormonal. Sesudah operasi ya, sesudah operasi harus diberikan terapi hormonal. Kalau setelah sekarang saat ini, kalau walaupun stadium awal, kecuali satu ya, tapi kalau dua itu tetap harus diberikan anti HER2. Dan anti HER2-nya itu biasanya diberikan dengan kemo. Jadi secara tidak itu bahwa justru dia wajib diberikan kemoterapi. Dok, kalau kemo Herceptin itu apa ya, Dok? Maksudnya apakah itu terapi hormon sesudah kemo selesai? Herceptin itu yang banyak. Saya coba kembali ke ini, mudah-mudahan bisa membantu bahwa sebenarnya ada yang disebut targeted therapy. Nah, targeted therapy itu HER2 itu mempunyai sifat ini namanya pathway, namanya HER2, dan obat yang didesain itu mempunyai spesifik sehingga disebut terapi target karena dia spesifik untuk HER2 tersebut. Kenapa ada HER2? Setelah diteliti kalau ada HER2 itu memberikan perkembangan kanker yang lebih jelek. Sehingga obat anti HER2 itu harus diberikan. Nah, obat anti HER2 yang pertama itu namanya trastuzumab. Itu di sekitar tahun 90 akhir mulai diketemukan dan sekitar 2000 awal, sekitar 2004, 2005 kalau nggak salah sudah mulai dipakai dipakai di dunia. Mungkin nggak lama lagi di Indonesia juga ada di 2000 sekian itu, dan setelah itu diberikan. Nah, obat trastuzumab itu awalnya namanya Herceptin. Jadi obat Herceptin itu adalah obat yang diberikan untuk yang HER2-nya positif. Diinfuskan juga, sekarang ada yang model suntik, tapi itu namanya adalah terapi target. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, makasih Dok. Para pendengar radio Good News juga boleh mengajukan pertanyaan. Silahkan Anda kirim SMS atau WA ke 0818 94 1137. 0818 94 1137. Dan bagi yang join di Zoom, silakan Anda raise hand supaya kami bisa melihat Anda akan bertanya atau tidak, begitu ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Dok, jika sudah mastektomi, hasil PA-nya ini menyatakan bersih, apakah tetap memerlukan terapi lanjutan seperti kemo atau radiasi? Silakan, Dok. Tergantung sebelumnya. Tergantung Bagaimana, pada saat tergantung sebelumnya, tergantung awalnya apa. Oke. Dan tergantung jenis dari patologinya. Jadi sebenarnya kita menentukan treatment itu pada saat awal, pada saat stadium ditentukan. Nah, kadang-kadang ada perubahan. Beda-beda ya. Ya. Kadang-kadang ada perubahan pada saat evaluasi. Emang ada dua pendapat sih. Setelah operasi, diperiksa, jadi kemo. Habis di kemo, terus dilakukan operasi. Setelah dioperasi, ternyata sel kanker udah hilang. Saya sering mendapatkan pasien-pasien saya juga setelah di kemo hilang 100%. Nah, di situ ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa kan udah hilang, ngapain lagi diterusin gitu ya. Pendapat pertama gitu. Iya, Dok. Nah, mungkin saya nggak ikut yang itu. Kalau saya ikut yang Parno. Saya termasuk yang golongan Parno. Parno-nya begini. Ya, di situ hilang. Tapi saya pengen meningkatkan kesembuhan. Saya udah dapat bonus
bonusnya itu artinya saya sudah bisa memberikan yang terbaiknya. Saya mau menjaga bahwa bonus tersebut tetap bisa saya pertahankan. Oleh karena itu saya parno, jadi saya tetap menjalankan rencana awal. Yang paling sederhana mungkin balik begini. Kalau sudah hilang, kalau gitu saya nggak perlu mastek. Kalau dari awalnya memang mastek, saya tetap mastek. Tommy, kira-kira seperti itu. Terus yang kedua, kalau dari awal nggak perlu radiasi, saya akan tetap radiasi. Sehingga dari rencana awalnya tetap dijalankan. Tetapi bahwa dengan adanya hasil yang bagus seperti tadi, maka mudah-mudahan dia termasuk ke yang tadi. Misalnya contoh, saya ambil contoh, kalau misalnya dia di awal stadium 3, dia kan 72%. Kalau misalnya dia hilang, berarti kan dia seolah-olah di sini. Atau bahkan di ini. Tetapi bahwa secara ini dia tidak berada di sini. Nah, saya berharap dia berada di 72% yang di sini. Atau sebaliknya, siapa tahu dia ada di stadium 2. Jadi secara umum bahwa persentase kesembuhannya menjadi meningkat. Kira-kira seperti itu. Nah, sorry dok, ini antara stage sama stadium kadang kita masih rancu ya dok ya. Beda ataukah sama atau bagaimana nih ya dok ya? Stage itu stadium. Stage itu stadium. Stage itu stadium. Oh, oke. Ya. Terima kasih dok. Ya Bu Diana silakan dilanjutkan. Ada yang raise hand nih ya. Ica. Silakan raise hand dulu Bu Teti. Ya, kasih Ibu Ica. Ibu Ica silakan Bu Ica. Ya. Bu Ica silakan dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Ya, silakan. Ya, pagi dok, pagi Bu. Pagi. Ya, jadi saya ada keluhan, kan ada mastek, setelah mastek itu kemo 9 kali, maaf, sebelum mastek itu kemo 9 kali, lalu sudah, ya kan. Nah, tahun 2020 terjadi kekambuhan di KGB, di klavikula. Nah, yang satu di biopsi dan sudah hilang. Nah, yang di bawah tulang selangka ini masih ada dok. Gitu. Terus akhirnya saya minta targeted terapi dan kemo paclitaxel 6 kali. Setelah itu evaluasi hilang hanya dalam 1 bulan. 1 bulan kemudian tuh timbul kembali. Setelah itu di kemo lagi pakai paclitaxel 8 kali, tetap masih bertahan, ada benjolannya. Diganti regimennya pakai docetaxel sebanyak 6 kali, tapi tetap ada. Ganti regimen lagi sekarang pakai paclitaxel plus karbo. Baru 1 kali saya stop karena memang ada kecelakaan sedikit. Jadi saya harus rujuk ke dokter bedah plastik dulu. Jadi belum lanjut kemo. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah benjolan itu tidak bisa dioperasi atau diradiasi? Karena menurut dokter saya itu tidak bisa dan harus dilakukan kemoterapi unlimited, dok. Apakah seperti itu, dok? Ibu jenis selnya apa ya? Saya untuk tipe kankernya itu HER2 murni. Ya. Kalau HER2 murni itu kalau bahasa kami suka nyebutnya namanya HER2 type. Sebenarnya HER2 type atau tipe HER2. Jadi saya bisa mengerti HER2 murni. Kalau mengalami kekambuhan, memang salah satu awalnya kita bilang bahwa sebaiknya di awal diberikan anti HER2 tersebut. Nah, kalau mengalami kekambuhan, ada protokol diberikan namanya anti HER2 itu trastuzumab atau mungkin ibu dinamakan Herceptin. Dan memang kalau memungkinkan diberikan 2, yaitu Herceptin dan Perjeta atau ya Perjeta itu pertuzumab ditambah dengan trastuzumab istilahnya. Nah, awalnya diberikan selama beberapa siklus itu dengan obat kemoterapi awalnya. Dan yang berikutnya yang diberikan namanya adalah dengan maintenance saja.
Jadi Herceptin saja dan Trastuzumab saja. Memang saya harus mengakui bahwa obat tersebut bukannya murah, cukup mahal dan atau bahkan sangat mahal mengingat bahwa cukup besar. Tetapi bahwa yang Ibu alami kalau memungkinkan memang diberikan namanya anti HER2 secara maintenance. Sampai kapan? Maintenance saja terus. Tadi kan Ibu cerita obat kemo diganti, obat kemonya diganti. Ya, memang dengan obat kemo itu mempunyai efek yang sebagai untuk mengontrolnya sebagai alternatif kalau tidak diberikan anti HER2. Pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa benjolan tersebut dioperasi? Bisa, tapi tidak mengubah hasil. Jadi mungkin manfaatnya tidak ada. Karena tidak membuat ibu menjadi stop treatment, nggak bisa, tidak bisa ini. Jadi saran saya ibu berkonsultasi apakah mungkin diberikan namanya anti HER2 tersebut, kalau memang bisa diberikan sebagai bersama dengan kemo, lanjutkan dengan maintenance. Kayak gitu. Itu ya, Bu. Baik Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Ica. Semoga menjawab kegundahan. Terima kasih Ibu. Ya, kita lanjut ya Dok. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rosalin. Saya baru selesai kemo 6 kali dan lagi mau sinar. Tapi setelah selesai kemo 3 minggu kaki saya sakit seperti habis jalan jauh, pegal semua, dan mulai dari lutut ke bawah. Kaki saya bengkak. Jadi tetap kenapa ini terjadi dan bolehkah lanjut sinar begitu pertanyaannya Dok? Sudah selesai kemo mau sinar ya? Ya, biasanya betul, efek dari kemo. Kalau ini bagian dari penyembuhan, saran saya tetap lanjutkan sinar dulu. Sambil ibu tetap kontrol ke dokter yang memberikan kemo sambil menanyakan ini kenapa dan bagaimana cara mengatasinya. Oh begitu. Baik, terima kasih Dok. Ada lagi yang mau Kak Mai, Ibu Samsiat mau bertanya sendiri? Oh, beliau kayak sepertinya terpental ya, tidak ada. Jadi yang beliau tanyakan apa bedanya stadium dan grade? Itu tadinya kayaknya udah Grade dibahas beda. ya Dok. Grade beda. Grade itu adalah tingkat aktivitas dari sel cancer. Ya. Kalau stadium adalah sebenarnya ya stadium ngelihat dengan secara overall. Grade itu tidak termasuk dalam stadium. Grade tidak termasuk dalam stadium. Nah, sekarang apakah grade itu berperan dalam pengobatan? Ya, kita ngelihat grade itu ada kemungkinan dalam ini. Jadi ini ibaratnya dari antara yang ganas ini mana yang lebih ganas, mana yang lebih nggak ganas. Oke. Kemudian apakah kalau grade-nya 3 lebih memungkinkan untuk metas? Terima kasih Dok. Ya tadi, jadi memang kalau grade-nya makin tinggi berarti perangainya dia ya semakin mudah untuk menyebar. Oke. Ya, kemudian kalau pada pria Dok, apakah itu ditandai dengan benjolan juga seperti pada wanita Dok? Harus. Jadi, nah kalau pria ini uniknya kan begini, pria itu kan tidak punya payudara. Bagi yang gemuk kayak saya, mungkin kelihatan agak besar, tapi ya bukan benjolan, sama seperti ibu pada umumnya yang tadi, kalau ini gambar tadi, bahwa ada kelenjar payudara, ada lemaknya. Bagi yang besar, laki gemuk seperti saya, mungkin kelihatan menonjol, tapi itu lemak. Nah, kalau benjolan ya benjol, terasa benjolan. Nah, itu pada payudara itu kita bilang istilahnya, ada istilah khusus namanya ginekomasti, artinya pembentukan payudara dulu. Nah, biasanya itu belum tentu ganas. Sama seperti perempuan, benjolan belum tentu ganas. Diambil dulu si benjolan tersebut, dibiopsi dulu, dan diperiksa. Nah, kalau ganas baru dilihat jenisnya apa, treatmentnya apa. Nah, kalau mengenai angka kesembuhan pada pria dan wanita dengan breast cancer ini bagaimana Dok? Sama, prinsipnya sama seperti pada perempuan, tetapi karena jumlahnya kecil akan sedikit lebih sulit dibandingkan kita.
Tetapi pada prinsipnya sama ya, kalau stadiumnya awal lebih mudah sembuh, kalau stadiumnya lanjut ya tentu sama presentasinya. Baik, berarti statement bahwa breast cancer pada pria ini lebih ganas, mungkin hoax itu ya dok ya. Saya sering Sama, baca. prinsipnya sama. Jadi cuman mungkin pilihan treatmentnya kan lebih terbatas. Dan Beda ya dok. masih ya ibaratnya kan jumlahnya tidak banyak. Kalau dalam dunia kedokteran zaman sekarang semakin banyak pasiennya, maka semakin banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Breast cancer itu banyak sekali breast cancer, tapi breast cancer pria itu sedikit sehingga sulit. Tetapi ya makin ke sini kan tentu makin banyak pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan ya. Oke, terima kasih dok. Bu Diana silakan dilanjutkan, barangkali masih ada pertanyaannya. Tolong mic-nya belum dibuka, Bu Diana. Sekali lagi untuk pemirsa radio, silakan Anda kirim chat WA atau SMS ke 0818941137. Terima kasih. Bu Teti, saya persilakan Ibu Lola sudah raise hand. Silakan Bu Lola untuk bertanya lebih dulu kepada Dr. Ralf. Saya persilakan Bu Lola. Terima kasih Bu Diana, terima kasih. Selamat pagi Dr. Ralf. Pagi. Saya diagnosa kanker payudara dari tahun 2011, sudah dimastektomi yang payudara sebelah kiri. Tapi karena waktu itu saya stadium awal diketahui, jadi tidak ada pengobatan tipe kanker saya waktu itu DCIS. Usia saya 36 tahun waktu itu, dan tidak dilakukan kemoterapi, radioterapi maupun tidak dikasih obat tamofen. Gitu. Tahun berapa Bu? Sorry. 2011 dok. 2011 oke. Saya dilakukan waktu itu diangkat. Nah, diperkirakan memang karena hormon waktu itu dokternya ngomong begitu. Tapi yang saya bingungkan waktu itu kan saya awam ya dok, nggak tahu harus ada IHK. Nah, tapi karena saya sudah tergabung di salah satu komunitas kanker payudara, saya menanyakan apakah dengan tidak di kemoterapi dan radiasi itu tidak apa-apa. Katanya nggak apa-apa karena usia saya masih muda dan itu tipe DCIS. Yang kedua, apakah tidak dikasih obat hormon? Kata beliau nggak perlu. Nah, saya jalanin tuh dok selama 5 tahun, bagus. Setiap tahun saya PET scan, bagus hasilnya. Tetapi di tahun 2016, saya metastase ke getah bening ketiak kiri, tulang selangka kiri, dan di mediastinum, paru-paru ada nodul dan ada metastase ke tulang panggul. Nah, apakah dari pengobatan yang pertama itu kan saya nggak ada apapun yang dikasih. Apakah itu jadi penyebaran? Saya memang triple positif, KI67-nya di atas 57%. Grade-nya saya lupa dok. Nah sekarang ini, saya kan dilakukan kemoterapi tuh dok dengan Herceptin juga selama 12 kali. Sebentar, yang awal itu ada jenisnya, yang sekarang ada triple positif gitu maksudnya? Nah waktu yang kedua kali saya metas, barulah saya tahu dari hasil IHK bahwa itu triple positif gitu loh dok. Ya. Nah, barulah dilakukan pengobatan kemoterapi infus dengan ada obat Herceptin, target terapi tersebut, karena kan hormon ya dok ya. Terus saya lakukan 12 kali dan sudah dinyatakan sehat. Selama setahun itu saya PET scan sampai 2 kali, tiap 6 bulan sekali dok, hasilnya bagus. Itu 2016 sampai 2017 saya lakukan kemoterapi, hasilnya bagus. Lalu kan saya minum tamofen dok. Ternyata ada penebalan dinding rahim, kemudian diangkatlah lindung telur dan rahim saya untuk menjaga-jaga. Nah,
selama 3 tahun sampai 2011 kemarin hasilnya bagus dok. Saya udah periksa setiap tahun sekali lah, pokoknya nggak pernah miss. Nah terus pas di tahun 2011 awal kan masa pandemi itu dok, saya jadi takut kan ke rumah sakit, paling hanya WA aja sama dokternya. Terus kemudian kebetulan saya dengan bilang sama saya, Bu Lola ini Bu Lola stadiumnya udah stadium tinggi. Tolong dong pemeriksaannya sekarang PET scan, jangan standar-standar yang bone scan, USG, mau gitu kan. Ya udah, apa saya PET scan ternyata ada relapse yang di mediastinum, karena kan memang ini nggak bisa dioperasi dok, deket pembuluh darah. Dan relapse lagi di tulang panggul, kelihatan dari PET scan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengambil kemoterapi secara oral dok, karena saya takut ke rumah sakit kan, dan katanya bisa memang yang di paru-paru nodulnya alhamdulillah ada yang berkurang, ada yang hilang dengan Taseral dan Taiker. Dilalah dok 2022 kemarin bilang, Bu Lola sekarang pemeriksaannya nambah ya, MRI otak gitu. Karena saya merasa pede, saya nggak pernah pusing, nggak pernah kenapa-napa, mata saya juga bagus-bagus aja, saya masih suka nyetir, pokoknya kegiatan saya seperti biasa. Hasil dari MRI otak dengan kontras, ternyata saya ada dok di bagian kanan, di depan, di jedat, di kanan otak besar, dan otak kanan kecil dan kiri kecil 1,5 cm, 1,6 cm. Kemudian dilakukanlah radiasi 2 bulan yang lalu, yang di otak mengecil dok. Nah tapi karena takut terjadi sesuatu, karena masih ada, saya sekarang menjalani terapi kemoterapi dengan Katsila, saya sudah menjalani 2 kali. Nah yang saya tanyakan adalah, apakah karena yang di mediastinum ini tidak di apa-apain gitu ya dok, maksudnya tidak diradiasi, waktu itu kan disuruh radiasi, cuma kan saya ada di beberapa tempat, jadi dilakukanlah kemoterapi, dipikirkan akan membunuh semuanya, memang hasilnya bagus selama 3 tahun, tapi kan ada kekambuhan. Nah bagaimana sih dok caranya supaya tidak terjadi kekambuhan atau menjadi metas lagi gitu loh dok, apalagi nih sekarang saya lagi Katsila, kemarin sempat yang ngedrop lah dok, sel darah merah saya gitu kan, saya ngocor terus tuh dok, mimisan, tapi alhamdulillah kemarin lancar kemoterapi, nggak perlu ada transfusi darah atau suntikan glikogen, nggak ada, alhamdulillah hasilnya bagus. Nah bagaimana sih caranya dok supaya pengobatan ini berhasil? Memang semua karena Tuhan ya dok ya, tapi kan kita ikhtiar. Apa sih yang harus saya hindari mungkin selain ya pikiran lah apa gitu loh dok? Itu pertanyaan saya. Kalau untuk yang dulu, yang 2011, saya mungkin nggak terlalu banyak komen karena sudah lama dan rasanya kalau ngeliat seperti ini sudah berbeda yang dulu dengan yang sekarang. Yang sekarang ini namanya kekambuhan. Kekambuhan bisa terjadi pada siapapun, walaupun secara teori di CIS itu kecil, tapi saya nggak terlalu banyak komen dulu. Yang jelas sekarang kata ibu ada hormonnya positif, ada HER2 positif. Pengobatan yang pertama, kalau kita dalam pengobatan yang sedang agresif, maka diberikan kemoterapi dengan anti HER2. Ketika sudah maintenance, maka diberikan obat hormon dan obat anti HER2 dapat diberikan tanpa kemoterapi. Tadi ibu sudah cerita, sudah dapatkan. Nah, setelah beberapa ini dan mulailah terjadi kekambuhan. Ibu sudah berganti-ganti obat, dari mulai tadi ada anti HER2, sekarang sebelumnya dengan Taseral dan Taiker. Dan ternyata ketika sudah menjalani, ternyata ada penyebaran. Dugaan saya memang mungkin itu sudah agak lama dan sudah berhasil dikontrol oleh kedua obat tersebut. Dan sudah diradiasi, sekarang sedang diberikan Kadcyla. Berarti sekarang ibu sudah sedang maintenance anti HER2 plus kemo. Nah ini kok kemo ya? Kadcyla itu obat yang unik karena obat ini mengandung dua komponen. Satu trastuzumab atau Herceptin, yang satu obat Emtansine namanya. Itu obat kemoterapi yang sifatnya aneh karena obat ini
ketika diinfuskan dia bukan kemo, tapi ketika sudah bertemu dengan selnya dia menjadi kemo. Dan di badan nggak terlalu banyak terasa efeknya, kecuali kadang-kadang trombositnya yang turun, kadang-kadang SGPT-nya meningkat. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita lihat dari ini, saran saya sesuai dengan treatment yang ada. Kalau saya lihat ibu saat ini bisa bercerita dengan lancar walaupun ada penyebaran di otak, ini adalah bukti bahwa penanganan yang sudah cukup baik. Tetapi bahwa pesan saya satu, ibu sekarang beruntung bahwa ibu walaupun ada kekambuhan, tapi dengan ibu bisa bercerita secara runtut seperti ini, berarti kondisi ibu masih sangat baik. Nah, satu. Yang kedua, kondisi yang sangat baik ini merupakan hasil dari ya baik ibu sendiri tentunya, Tuhan tentunya, dan juga dokter yang menangani ibu sebelumnya. Dan saya rasa saya nggak akan bilang bahwa apakah Katsela itu tepat atau salah atau apa, saya nggak kenal seperti itu. Tapi dengan melihat ibu kondisi sini, apapun yang treatment ibu lakukan rasanya sudah cukup baik. Kalau melihat seperti ini, ibu ada cerita penyebaran segala macam. Nah, sekarang pertanyaannya apakah yang masih tersisa itu bisa dilakukan operasi dan dengan ini saya memang kalau untuk menentukan itu harus melihat secara detail. Satu, melihat ibu sendiri, melihat hasil pemeriksaannya. Tetapi dengan seperti ini, Bu, kalau saya lihat ibu kondisi oke. Berarti kalau saya kalau seperti ini terapinya diterusin saja, maintenance saja tanpa memberikan ini. Tanpa yang terlalu berat. Jadi maintenance ini oke. Jadi kalau Katsela bisa terusin aja. Saya rasa itu. Iya, benar tuh dok. Saya naik tuh SGPT, SGOT-nya saya sempat mual, nggak bisa makan. Dan alhamdulillah udah diterapi dengan obat Lesikol sama Urdahek sih, alhamdulillah bisa makan. Tapi walaupun makan daging udah susah gitu ya dok untuk menerima. Apakah itu nanti akan menjadi jangan sampai ya dok? Takutnya terganggu livernya dok, bagaimana itu dok? Dipantau aja Bu, nanti kalau itu ada ininya, ada metodenya. Yang penting treatment jangan terputus, efek samping jangan muncul. Iya, amin. Atau kalau muncul bisa diatasi. Iya dok. Terima kasih dok, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, ibu-ibu. Selamat pagi. Lola yang penuh dengan semangat ini, teman saya luar biasa semangatnya. Terima kasih Bu Diana. Sangat kelihatan. Luar biasa, jadi bersaksi kemana-mana nih Lola nih, karena semangat dia bisa seger nih dok. Makanya dok, betul. Semangat itu penting ya dok ya buat pasien-pasien kanker. Ya kadang-kadang kita mesti belajar bahwa ya untuk semua ini Anda ada cancer di dalamnya, so you live with it, artinya ada benjolin. Mungkin saya ambil contoh ini ya, saya coba contoh. Ada nggak sih? Kelihatan nggak sih saya misalnya punya ini nih, ada semacam hitam-hitam gitu di muka. Hitam-hitam di muka ya, ini dok. Kan nggak mengganggu nih, artinya ya udah biarin aja, kira-kira begitu ya. Maksud saya kita membuat kadang-kadang target dari dokter itu bisa beda. Kalau awal-awal kita target benar-benar hilang, saya nggak mau ada setitik pun cancer. Tapi ketika sudah menjadi stadium 4, target dokter bukan lagi menjadi seperti itu tadi, tapi bahwa ada 1-2 titik saya biarkan asal itu nggak mengganggu. Nah, makanya terapinya jadi berubah. Yang tadinya kuratif jadi maintenance. Maintenance ya kan berarti kan kontrol aja ya. Jadi kita mengontrol aja penyebarannya. Jadi saya pakai istilah nggak tambah gede udah bagus, tenang aja. Dosisnya diturunin, obatnya dikurangin, misalnya seperti itu. Itu ya Bu. Nah, Bu Teti, ini ada satu chat lagi dari Bu Tanlian. Wah, pagi Dr. Ralph, saya survival breast cancer stadium 3B, ++min. Sudah di kemo infus 6 kali dan oral kemo Seloda 8 kali. Terapi hormonal 51/2 tahun tanpa diradiasi. Sekarang hasil CT scan leher, paru, perut, metas KGB di tiroid
paru, hati, dan tulang belakang lumbar ketiga. Dan nanti mau di kemo 12 kali. Taci atau hati? Maaf dok, saya lagi bingung dan tidak mengerti. Ikuti saja info dokter yang menangani aku. Dan saya belum pernah di PET scan. Mohon tanggapan dokter. Terima kasih. Silakan dok. Oke, saya mesti harus mengetahui dengan lebih detail. Dia kan ada pernah breast cancer. Tapi kalau ngelihat stadiumnya 3B, berarti dia kan bukan yang early sekali. Kita bilang nih advance. Jadi kalau memang ada kekambuhan itu bisa terjadi ya. Dan saya nggak tahu kenapa di awal ada 2 kali kemo, yang satu infus dan plus seloda, saya nggak tahu kenapa. Tetapi setelah dia menjalani itu semua, ternyata tidak diradiasi ya. Tidak. Ya dok, Ya, tidak. jadi memang ada sedikit ininya ya, tetapi nggak apa-apa. Nah, sekarang dia berjalan 5,5 tahun. Berarti bagus juga kalau dia bisa 5,5 tahun. Dan setelah itu mulai muncul kekambuhan. Nah, pertama dalam menangani seperti ini, kita harus meyakini bahwa kekambuhannya ini sama apa tidak dengan yang sebelumnya. Jadi saran saya dibiopsi kembali untuk melihat apakah masih hormon positif apa tidak. Kalau masih hormon positif, tadi saya dalam presentasi saya ada beberapa obat baru yang bisa diberikan. Dan itu secara oral. Dan biasanya kita tidak memakai prinsip bahwa yang ada di titik-titik tersebut harus ditaci, di apa semua, nggak perlu. Kecuali kalau memang kondisinya sangat-sangat berat. Maksudnya kuning, kalau di hati, kalau di paru ada sampai cairan yang sangat banyak, nah itu memang harus diatasi, kira-kira gitu. Dan jadi kalau saran saya ya pertama kali di biopsi, terus yang kedua dari hasil tersebut kita bisa memutuskan apakah obatnya, treatmentnya yang paling baik saat itu apa. Gitu kira-kira dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bagaimana Ibu Tan Lianhua? Apakah sudah terjawab? Terima kasih ya Dokter Raf. Ya, silakan Bu Teti. Ya, dok mohon maaf sebelumnya, sekarang sudah jam 8. Ya. Apakah dokter masih bersedia bergabung dengan kami atau dokter akan melanjutkan kegiatan dokter yang lain gitu? Sudah harus berpindah kegiatan saya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih dokter dari kami semua para pendengar radio Good News atas pencerahan pagi ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi, terlebih pemaparan dokter di awal, itu bisa mencerahkan kita semua ya dok ya. Terlebih kita sebagai wanita, tentu pria juga, akan lebih aware kalau ada benjolan ya dok, karena kanker payudara ini awalnya adalah benjolan. Nah, sebelum dokter leave, mohon tolong ada closing statement sedikit aja dok. Terima kasih. Ya, sebelum closing statement, saya mohon maaf tadi sedikit terlambat. Saya rupanya salah jadwal ya. Saya pikir 7 lewat, tapi ternyata ini untung dihubungi. Nah, saya merasa beruntung bisa berada di sini, di tengah-tengah yang bertanya, sehingga saya bisa berinteraksi ya. Bahwa cancer ini memang harus seperti ini, harus bersama-sama. Saya bukan orang paling pintar saat ini, kenapa? Walaupun saya namanya konsultan, artinya kenapa? Karena ilmu berubah terus. Nah, di baliknya juga ada kadang-kadang di antara kita yang pergi ke orang pintar. Pintar ini pintar
pinter herbal lah, pinter apa segala macam. Ada yang seperti itu. Saya nggak bisa bilang bahwa oh dia salah. Saya nggak akan bisa bilang bahwa seperti itu. Tetapi sebaliknya, kami aja melakukan update ilmu itu bisa setahun bisa minimum sekali, bisa 2-3 kali gitu ya. Dan saya sering sekali kalau di tempat saya berkonsultasi dengan pasien, berpraktek, itu saya selalu buka yang saya selalu download yang baru. Dan kadang-kadang tanpa disadari ada perubahan. Nah itu seperti itu. Itu baru dari sisi tata laksana ya. Kalau obat, nah apalagi ada obat yang baru, apa tadi, seperti tadi yang terakhir itu Ibu Lianhua, kalau benar hormonnya positif, sekarang udah ada obat baru, obat hormon yang tanpa harus kemo misalnya. Itu update ilmunya gitu ya. Jadi bagi para bagi para warrior atau pejuang cancer, Anda nggak usah takut, Anda nggak usah khawatir. Please silahkan berkonsultasi dengan dokternya, para medical onkologi, karena kami sebagai dokter pasti akan berusaha mendapat update ilmu, mendapatkan update yang kebanyakan dari luar negeri sih. Kebanyakan ilmu itu masih sebagian besar, nggak 100%, tapi sebagian besar itu dari luar negeri, sehingga kita bisa menangani bisa memberikan best treatment lah buat pasien. Itu yang pertama bagi para warrior. Bagi para survivor, mungkin juga ada di sini yang saya tahu, tolong disiarkan cerita indahnya. Berikanlah semangat buat para warrior, dan yang baru mulai ini terdiagnosa, sehingga kita bisa menangani yang paling baik. Terakhir, sebelum saya tutup, karena pentingnya mengetahui si breast cancer dari awal, maka lakukanlah pemeriksaan payudara sendiri. Tapi bagi para perempuan nih, laki nggak usah, karena laki ini belum, jumlahnya kecil, nggak ada pemeriksaan payudara sendiri buat laki-laki, tetap buat perempuan. 10 hari setelah mens, atau kalau sudah nggak mens, sudah menopause, ya sebulan sekali. Boleh milih tanggal, kita suka pakai pilih tanggalnya, tanggal ulang tahun. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada sesuatu, nah inilah pentingnya kita mensiarkan ini. Untuk menangani, jangan takut, breast cancer bisa disembuhkan. Jangan takut, bisa disembuhkan. Karena apa? Kalau early stage, Anda bisa masuk yang 90%. So 100% itu punya Tuhan lah, bukan punya kita lah 100%. Nah, tapi Anda bisa masuk yang 90% kalau early stage. Stadium 2 bisa masih 80%. Dan nggak usah khawatir, nggak usah menunda. Kira-kira seperti itu. Ini itu aja. Ya, terima kasih Dr. Love atas waktunya. Kami di sini memang semua survivor, ya Dok, termasuk saya. Di sini sesuai dengan anjuran dokter tadi, kita berbagi dengan orang lain, gitu ya Dok. Saya survivor sejak 2014 saya terkena kanker. Ya, terima kasih Dr. Love atas waktunya yang sudah menyempatkan mampir menyapa para pendengar Radio Good News semua. Kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga Tuhan selalu memberkati Dr. Love. Mari kita kasih aplaus sama Dr. Love.